Hugh McGlass, Master Guild Petualang Lun, tengah berada dalam suasana hati buruk karena kesibukan luar biasa akibat permintaan penyewaan tentara yang datang bertubi-tubi. Saat pintu kantornya diketuk, ia sempat ragu karena tidak ada janji temu pada jam tersebut, namun akhirnya mempersilakan tamunya masuk. Tamu itu adalah Rio. Ia datang untuk memohon kenaikan peringkat menjadi C-Class agar bisa bergabung dengan pasukan bayaran yang dikirim ke garis depan. Hugh menolak permintaan tersebut setelah memeriksa dokumen catatan misi Rio yang belum memenuhi syarat minimum untuk naik peringkat. Dalam guild, peringkat C-Class bukan sekadar pencapaian biasa. Dibutuhkan ratusan penyelesaian misi dengan tingkat keberhasilan di atas 98%. Bahkan Guildmaster tidak memiliki kewenangan untuk mengabaikan ketentuan itu. Rio yang semula berharap akhirnya menyadari bahwa permintaannya mustahil dipenuhi. Dalam keputusasaan, ia bergumam pelan, mempertimbangkan kemungkinan menembus perbatasan dengan paksa menggunakan sihir pembekuan. Hugh yang mendengarnya segera menegur keras, menyadarkan Rio agar tidak bertindak gegabah. Tanpa hasil, Rio pun meninggalkan ruangan itu dengan langkah berat dan kembali ke area depan guild. Namun, suasana di sana sudah berubah menjadi kacau. Para petualang berkerumun di sekitar seseorang yang baru tiba dalam keadaan terluka parah. Tubuh pria itu dipenuhi luka dan kelelahan, meskipun jelas terlihat bekas ketangguhan seorang yang pernah terbiasa dengan medan pertempuran. Dari pakaian yang dikenakan, ia tampak seperti pedagang keliling. Namun, aura kerasnya membuat para petualang segera tahu bahwa orang ini bukan warga biasa. Beberapa petualang segera memberi air dan menggunakan sihir penyembuhan. Setelah napasnya kembali teratur, pria itu mendesak untuk bertemu Rio. Saat semua mata berbalik menatap ke arahnya, Rio yang baru saja muncul dari ruangan Hugh langsung mengenali sosok tersebut. Shafi, mantan pembunuh bayaran yang sudah lama berhenti dari dunia gelap dan bekerja sebagai pengawal di perdagangan Gecko. Tubuh Shafi tampak bergetar hebat, matanya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Dari bibirnya keluar permohonan samar yang hanya berisi satu pesan: permintaan agar Rio menyelamatkan murid-muridnya. Singkat cerita, tanpa persetujuan dari ketua guild, Rio pun telah membeli kereta terbesar serta tercepat yang tersedia di kota Lun dengan harga sangat tinggi. Pemilik toko awalnya menolak, namun tumpukan kantong emas yang Rio letakkan di meja membuatnya terdiam tanpa kata. Dari samping, Shafi yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa menahan rasa perih di perut, bukan karena luka, melainkan karena terkejut oleh besarnya jumlah uang yang dihabiskan. Setelah mendapatkan kereta terbaik, Rio menyadari ia juga memerlukan kusir terbaik. Ia sendiri tidak bisa mengemudikan kereta, sementara Shafi harus menjelaskan situasi selama perjalanan. Karena itu, ia meminta bantuan pada seseorang yang ia percaya. Warren, pengguna perisai dengan julukan tak terkalahkan, anggota parti petualang B-Class Crimson Sword. Rio menjelaskan permintaannya dengan jujur, bukan dengan uang, melainkan dengan niat tulus untuk menyelamatkan anak-anak dan murid-muridnya. Warren menyetujui tanpa banyak bicara. Ia kini duduk di kursi kemudi, memegang tali kekang dengan tatapan tegas. Di dalam kereta, 3 rekan Warren ikut serta, seorang pendekar pedang, seorang pendeta, dan seorang penyihir angin, meski kehadiran mereka tak terlalu menjadi perhatian. Saat kereta mencapai kecepatan stabil, Shafi mulai menjelaskan keadaan. Ia menyampaikan bahwa atas perintah Gecko, anak-anak di bawah umur yang bekerja di perkumpulan dagang telah dievakuasi menuju kerajaan Knightly. Mereka sempat melintasi perbatasan tanpa halangan hingga tiba di kota Rednal, wilayah barat kerajaan Inferi yang berbatasan dengan Red Post dan Jimalino. Namun di sana, pasukan aliansi telah menutup seluruh jalur keluar. Rednal terjebak dalam kebuntuan, dan banyak pengungsi berhenti di kota itu. Dengan 4 kereta kuda dan 20 anak-anak, Shafi dan 3 rekannya menyadari bahwa menerobos paksa tidak mungkin dilakukan. Mereka berencana menempuh rute selatan keesokan harinya, melewati jalan yang lebih sulit tetapi mungkin lebih aman. Rencana itu gagal sebelum sempat dijalankan. Pada malam berikutnya, Rednal diserang. Dinding kota yang kokoh hancur oleh pasukan penyerang yang diduga telah menyusup lebih dulu ke dalam kota. Dalam kekacauan itu, anak-anak yang bisa menggunakan sihir air berusaha melindungi yang lain dengan dinding es.
Meskipun mereka bertempur dengan sekuat tenaga, pasukan musuh terlalu banyak. Hanya keberuntungan dan kemampuan anak-anak yang membuat sebagian dari mereka bisa melarikan diri. Namun, lawan mereka ternyata bukan pasukan biasa. Seorang penyihir elemen tanah yang luar biasa kuat memimpin serangan. Dinding es hasil ajaran Ryo yang seharusnya tak bisa dihancurkan, bahkan oleh teknik pedang tingkat tinggi, lenyap dalam sekejap di bawah kekuatan sihir itu. Shafi yang kala itu masih sadar hanya bisa menyaksikan bagaimana perlindungan anak-anaknya runtuh satu demi satu. Ia sempat menyebut dua nama penyihir terkuat yang pernah ia kenal, sang pemimpin sekte Hasan dan Ryo sendiri. Namun sosok yang muncul malam itu memiliki kekuatan yang setara dengan keduanya. Bukan hanya penyihir, tetapi juga seorang pendekar muncul bersamanya, berjubah biru tua, berambut oranye, dan memegang pedang sihir berwarna merah menyala. Ia disebut Kaisar Api, Flamme de Prout. Shafi hampir kehilangan nyawanya dalam bentrokan itu dan akhirnya pingsan. Sebelum kehilangan kesadaran, ia sempat mendengar penyihir tanah tersebut berkata bahwa mereka telah mendapatkan anak-anak yang menarik. Ketika sadar kembali, Shafi sudah berada di tengah reruntuhan dan melarikan diri seorang diri untuk mencari bantuan. Ia yakin anak-anak itu ditangkap, bukan sebagai tawanan perang, tetapi karena bakat sihir yang mereka miliki. Mendengar hal itu, amarah Ryo meluap tanpa bisa dibendung. Suara es yang retak bergema di dalam kereta ketika sihirnya bereaksi terhadap emosinya. Wajahnya tegang, dan meski ia berusaha menenangkan diri, sorot matanya penuh dengan kebencian yang dingin. Di dalam hatinya, satu tekad tumbuh. Jika seseorang berani menyakiti anak-anak itu, maka tidak akan ada pengampunan bagi mereka. Perjalanan dari Lun ke Red Post biasanya memakan waktu 12 hari bagi rombongan dagang Gecko, dengan kecepatan rata-rata 30 km per hari melalui jalan lama sepanjang lebih dari 360 km. Namun kali ini, Ryo dan rombongannya menempuh jarak yang sama hanya dalam 12 jam tanpa berhenti, baik siang maupun malam. Kecepatan luar biasa itu dimungkinkan berkat kemampuan Warren sebagai kusir yang dapat memacu 6 kuda hingga batas tertinggi tanpa membuat mereka kelelahan. Sihir cahaya milik Leihya membantu memulihkan stamina kuda melalui penyembuhan bertahap. Sementara sihir angin milik Rin menciptakan dinding udara yang mengurangi tekanan saat melaju. Ketiganya bekerja dalam harmoni sempurna, memperlihatkan kemampuan khas dari kelompok petualang B-kelas pedang merah yang terkenal di Lun. Setelah menempuh perjalanan panjang, rombongan tiba di Red Post pada tengah malam dan segera menuju penginapan kelas atas. Ryo dengan cepat menyewa kamar terbaik, memastikan Warren dan rekan-rekannya mendapatkan istirahat yang layak. Ia berterima kasih dengan tulus atas peran mereka dalam perjalanan cepat itu, sementara dirinya, Abel, dan Shafi meninggalkan kota tanpa banyak bicara untuk melanjutkan misi penyelamatan. Di luar Red Post, Shafi menjelaskan kondisi terakhir yang ia ketahui. Kota yang diserang adalah Rednal, dan pasukan penyerang kemungkinan besar berasal dari garnisun di Jimalino. Berdasarkan laporan itu, Ryo menyimpulkan bahwa Kaisar Api, Flamme de Prout, mantan bawahan Grand Duke Volturino, berada di balik serangan tersebut. Dugaan itu menguat karena Jimalino merupakan kota di bawah kekuasaan sang Grand Duke. Mereka bergerak menuju perbatasan dan mengamati dari kejauhan. Di balik dinding Rednal, asap tebal membumbung ke langit malam. Gerbang kota masih tampak utuh, namun warna langit di atasnya sudah berubah kelam akibat kobaran api. Dari tanda-tanda itu, ketiganya menyimpulkan bahwa Rednal telah jatuh ke tangan pasukan aliansi. Dengan demikian, kemungkinan besar anak-anak yang diculik telah dibawa ke Jimalino. Ryo segera memutuskan untuk menyusup ke sana. Masalah terbesar adalah cara memasuki kota yang dijaga ketat itu. Dari luar, terlihat pasukan berjaga di sepanjang tembok dengan ratusan api unggun yang menyala untuk memperkuat pengawasan malam. Situasi perang membuat penjagaan di Jimalino mustahil ditembus secara terbuka. Ryo sempat memikirkan beberapa strategi berisiko, namun pada akhirnya mereka memilih penyusupan senyap. Beberapa saat kemudian, kebakaran kecil terjadi di luar tembok. Api unggun yang seharusnya stabil tiba-tiba tumbang dan menyebar dengan kecepatan tidak wajar. Pasukan aliansi panik memadamkan api, memberi kesempatan bagi Ryo dan dua rekannya untuk bergerak.
Melalui celah yang diciptakan dengan sihir abrasif Jet 6, mereka menembus dinding kota tanpa diketahui. Lubang itu segera ditutup kembali menggunakan alat alkimia milik Shafi, sebuah pena khusus yang mengeluarkan zat menyerupai tanah liat untuk menyamarkan celah. Alat itu merupakan hasil pengembangan dari sihir tanah khas pemimpin sekte lama yang dulu dikenal Ryo. Setelah berhasil menyusup, mereka menuju area yang lebih sepi di pinggiran kota. Jimalino pada malam hari terasa mencekam, seolah seluruh kota berubah menjadi benteng militer. Penduduk sipil nyaris tak terlihat, dan hanya suara langkah patroli bergema di antara gang-gang sempit. Ryo dan Abel mengenali tempat itu. Keduanya pernah datang ke Jimalino sebelumnya dalam keadaan serupa. Tempat pertama yang mereka tuju adalah sebuah kedai tua yang pernah mereka datangi di masa lalu. Bangunan itu masih berdiri, meski tampak lebih sunyi dibanding dulu. Lampu gantung di dalamnya berayun perlahan, memantulkan cahaya ke meja-meja kosong. Di balik meja bar, pemilik kedai berdiri sambil membersihkan gelas. Ketika melihat 3 sosok berjubah memasuki ruangan, ekspresinya sejenak berubah, seolah mengenali salah satunya. Ia kemudian melayani mereka tanpa banyak tanya, dan ketiganya duduk di kursi yang sama seperti terakhir kali mereka datang. Malam itu, tanpa satu pun kata terucap, Ryo, Abel, dan Shafi menatap diam ke arah jendela yang menghadap ke jalanan gelap. Di luar, suara pasukan yang berjaga samar-samar terdengar. Namun, di dalam kedai hanya ada ketenangan yang menekan. Ketiganya tahu, setelah malam itu berakhir, tidak akan ada lagi waktu untuk beristirahat. Abel duduk bersama Ryo dan Shafi, menikmati minuman yang baru saja dihidangkan. Suasana tenang itu sempat dipecah oleh obrolan ringan dengan pemilik bar yang mengeluh sepinya pelanggan, tapi segera menutup mulut begitu sadar tamunya berasal dari pihak kerajaan. Saat mereka menunggu makanan, aroma steak dadu memenuhi ruangan. Ryo, yang memesan susu seharga 10.000 florin, memakan hidangan itu dengan antusias sampai-sampai sang koki di dapur ikut tersenyum puas. Di tengah suasana santai itu, Abel mulai menanyakan tentang pasukan yang menaklukkan Rednal. Dari pemilik bar, mereka mengetahui bahwa pasukan independen ketiga dari pasukan gabungan kini bermarkas di kota itu, dekat gerbang timur, di barak baru yang memiliki penjara besar. Mendengar hal itu, ketiganya saling bertukar pandang. Mereka berencana menuju ke sana. Namun sebelum sempat bergerak, Ryo merasakan kehadiran seseorang mendekat sosok yang ia kenal. Tak lama, 2 wanita masuk, seorang berambut pirang bermata biru, dan seorang pendekar wanita di sisinya. Mereka adalah anggota pasukan perbatasan Fajar, kelompok yang pernah bekerja sama dengan Ryo. Wanita pirang itu, Flora Regiero Figi, memperkenalkan diri sebagai putri Duke Volturino. Ia datang dengan tujuan yang sama, menyelamatkan pengawalnya, Nara, yang diculik oleh pasukan Kaisar Api, Flam Deep Road. Dari keterangannya, dalang di balik penculikan itu adalah penyihir tanah, sekaligus alkemis muda, bernama Faust Vanini, sosok yang kemungkinan juga menculik murid-murid sihir Ryo. Kedua kelompok itu segera membentuk rencana gabungan. Pasukan perbatasan Fajar akan melakukan serangan pengalihan, sementara Ryo, Abel, dan Shafi menyusup ke markas musuh untuk membebaskan para tahanan. Jika para murid atau Nara tidak ditemukan di sana, mereka akan langsung menuju lokasi penyihir Faust. Shafi, yang merasa bersalah karena gagal melindungi anak-anak itu, bertekad untuk menebus kesalahannya. Oke cuy, mulai dari sini kita cepetin aja. Pokoknya setelah ngomong panjang lebar dan nyusun rencana bareng kelompok Downs Border, Abel dan Ryo akhirnya mulai menyerang markas dari musuh melalui pintu depan. Jadi ngomong-ngomongnya kita skip dan langsung masuk ke dalam pertarungan. Di markas pasukan pertahanan kedua, Kaisar Api Flam Deep Road menerima laporan mengenai kebakaran di gerbang barat. Ia belum sempat menindaklanjuti ketika laporan lain datang. Baraknya diserang oleh 1 orang. Mendengar hal itu, Flam bergegas keluar. Di halaman markas, ratusan prajuritnya sudah tumbang. Di tengah mereka berdiri seorang pendekar dengan pedang sihir merah, Abel. Flam menatapnya dengan amarah yang menekan. Ia masih mengingat pertemuan terakhir mereka di kota itu, penghinaan yang belum terbalas. Kedua pendekar sihir itu berdiri berhadapan. Udara di antara mereka bergetar oleh panas dan tekanan mana.
Tanpa banyak kata, keduanya memahami bahwa tidak ada lagi ruang untuk mundur. Pertarungan ketiga antara Kaisar Api Flamdiprot dan Abel pun dimulai. Nah, ketika Abel dan Kaisar Api sedang bertarung, maka Ryo pun langsung pergi menuju ke tempat para anak muridnya di penjara. Di momen itu, Ryo pun langsung membuka pintu gerbang dan menghancurkannya dengan teknik sihir airnya. Serta Ryo pun berhasil menemukan orang-orang yang tadi sudah dicari oleh mereka, 3 muridnya yang selama ini hilang. Ia langsung memeluk mereka. Air mata jatuh tanpa disadari, diiringi tangis lega dari murid-murid yang kembali bertemu gurunya. Setelah pertemuan singkat itu, Sharvie datang melapor. Di dalam penjara terdapat para penyihir Dawn's Border, beberapa penyihir lain, dan anak-anak dari perkumpulan dagang. Meski tidak semuanya, 2 nama masih hilang, Evans dan Luce. Keduanya murid Ryo, yang satu tertua dan satu termuda, tapi sama-sama jenius dalam sihir. Dari kesaksian seorang murid lain bernama Liang, keduanya telah dibawa beberapa jam sebelumnya. Kemungkinan besar ke tempat penyihir tanah yang menjadi musuh mereka. Liang menjelaskan dengan wajah muram bahwa beberapa tahanan pernah dipaksa memberikan kekuatan sihir mereka. Rasa pusing, sakit kepala, dan kehilangan kesadaran menjadi penderitaan yang harus mereka alami. Mendengar hal itu, Ryo kembali memeluk murid-muridnya, menenangkan mereka sambil menahan emosi. Anak-anak itu memohon agar gurunya menyelamatkan Evans dan Lusa, dan Ryo menjanjikan hal itu dengan keyakinan penuh. Ia meminta ketiganya untuk mundur bersama kelompok Dawn's Border, sementara ia dan Sharvie melanjutkan penyelamatan. Keduanya bergerak menuju ruang berikutnya, tempat musuh sebenarnya menunggu. Dari pengintaian Sharvie, di dalam ruangan terdapat 2 anak di kursi tengah dan seorang pria di sudut belakang. Kemungkinan besar penyihir tanah bernama Faust Vanini. Setelah hitungan singkat, Ryo melancarkan serangan pendahuluan. Tombak es raksasa menghancurkan pintu dan membuka jalan. Sharvie menerobos masuk lebih dulu, sementara Ryo menahan tombak-tombak batu yang berterbangan dengan lapisan dinding es berlapis. Penyihir tanah itu tampak terkejut, tetapi segera menyadari siapa lawannya. Ia tengah mengoperasikan alat besar di sudut ruangan, mungkin sumber energi atau wadah penyalur sihir. Di tengah bentrokan itu, Sharvie segera membebaskan Evans dan Luz yang terbaring lemah, mengangkat keduanya ke bahunya. Faust membalas dengan hujan tombak batu, namun serangan itu sepenuhnya dipantulkan oleh dinding es Ryo. Pertempuran meningkat menjadi duel antar penyihir besar. Ryo melancarkan rentetan icicle lance tanpa henti, sementara Faust menangkis dengan dinding batu yang terus diperbarui secara otomatis. Suara benturan sihir mengguncang ruangan. Keduanya saling menantang kekuatan dan daya tahan sihir masing-masing, menguji seberapa lama bisa mempertahankan aliran mana dalam tekanan konstan. Namun situasi tiba-tiba berubah. Pintu di belakang Faust terbuka, dan seorang pria berambut perak dengan mata hijau masuk tanpa rasa gentar. Ia menunjukkan selembar perintah pada Faust. Perintah prioritas tertinggi dari Lord Aubrey memerintahkannya untuk segera pindah. Faust sempat menolak, namun pria itu mengancam akan mengambil alih komando pasukan independen ketiga jika ia membangkang. Dengan enggan, Faust menghentikan sihirnya dan mundur, meninggalkan ruangan begitu saja. Ryo terkejut dengan kepergian mendadak itu. Ia hendak mengejar, tapi pandangannya sempat tertarik pada benda berkilau yang jatuh dari jubah Faust, sebuah batu sihir yang tampak penting. Keterlambatan sesaat itu memberi kesempatan bagi pria berambut perak untuk menyerang. 8 belati dilemparkan ke arah Ryo dan Sharvie, namun serangan itu hanya tipu daya untuk menutupi gerakan cepat berikutnya. Dalam sekejap, jarak di antara mereka menghilang. Pedang Murasame milik Ryo beradu dengan bilah musuh. Pria itu terkejut melihat seorang penyihir mampu menangkis serangan fisik dengan kecepatan seperti pendekar sejati. Ia segera mundur dan melemparkan 2 pisau terakhir yang seketika pecah menjadi kabut asap pekat. Ryo langsung membangun dinding es 10 lapis untuk melindungi Evans dan Luz yang masih tak sadarkan diri di pelukan Sharvie. Asap yang menyelimuti ruangan tak kunjung hilang meskipun ia memanggil badai air untuk menjatuhkannya. Bola-bola asap itu terus mengeluarkan kabut, menandakan teknologi sihir yang jauh lebih canggih daripada alat sejenis milik sekte pembunuh biasa.
Dalam kegelapan tebal dan dingin yang mulai membeku oleh sihir airnya sendiri, Ryo menyiapkan langkah berikut. Pertempuran kedua baru saja dimulai, dan kali ini lawannya bukan hanya penyihir tanah, tetapi tangan kanan Lord Aubrey sendiri. Nah, buat yang nggak ngikutin cerita penyihir air atau loncat-loncat nontonnya, maka kami jelasin dikit supaya tidak bingung. Lord Aubrey adalah salah satu petinggi dari negara Federasi Handaliu, sekaligus otak dari perang di bagian timur benua ini. Jadi, jika Lord Aubrey sudah bergerak, maka bisa dipastikan perang akan segera terjadi dalam skala besar. Di momen itulah, Ryo memutuskan untuk menunggu karena menduga pria berambut perak itu telah mundur. Setelah 1 menit berlalu dan asap mulai menghilang, dugaannya terbukti. Pria itu tidak terlihat lagi. Ia menyadari emosinya sempat mendominasi selama pertempuran dan menyesali keputusan untuk bertarung. Padahal tujuan utama operasi hanyalah menyelamatkan Evans dan Luz. Ia memutuskan untuk tidak mengejar lawan. Pengalaman menunjukkan bahwa melampaui batas misi hanya akan menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Dalam pikirannya, ia menilai bahwa pria berambut perak itu memiliki kemampuan bertarung yang jauh lebih matang dibandingkan penyihir berjubah abu-abu sebelumnya. Sharvie sempat menyebut bahwa pria tersebut memiliki aroma mirip miliknya, bukan berasal dari sekte pembunuh, melainkan kemungkinan besar seorang pembunuh bayaran yang disewa oleh negara atau kelompok penghancur independen. Ryo menyetujui penilaian itu. Ketika memeriksa ruangan, ia menemukan batu sihir kecil berwarna kuning yang tampaknya dijatuhkan oleh Faust. Batu itu berukuran sangat kecil, biasanya diabaikan bahkan oleh petualang pemula. Ia tidak mengetahui alasan penyihir itu membawanya, namun memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Pandangan Ryo kemudian tertuju pada 2 muridnya yang masih tidak sadarkan diri. Ada rasa lega sekaligus penyesalan dalam dirinya. Lega karena mereka berhasil diselamatkan, namun menyesal karena merasa belum cukup membimbing mereka untuk mandiri. Ia memeluk keduanya sejenak sebelum memerintahkan Sharvie untuk membawa Evans dan Luz mundur, serta bergabung dengan kelompok Dawn's Border. Sementara itu, Ryo berniat menyusul setelah menemukan Abel, menyelesaikan tanggung jawabnya sebelum seluruh operasi ditutup sepenuhnya. Scene pun kini kembali berpindah, tepat menuju kepada Abel. Pertarungan antara Abel dan Kaisar Api, Flamme Deep Road, dimulai dengan ledakan kekuatan yang intens. Serangan pertama datang dari Kaisar Api, sementara Abel menangkisnya dengan ketenangan yang sudah terbentuk dari 2 pertempuran sebelumnya. Ini adalah duel ketiga mereka, saat dimana masing-masing telah memahami kekuatan, kecepatan, dan alur gerak lawannya. Tidak ada lagi ruang untuk mengamati. Keduanya memulai dengan kekuatan penuh sejak awal. Abel seharusnya hanya bertugas menarik perhatian Kaisar Api agar keluar dari bangunan dan, jika mungkin, memecah fokus pasukan unit independen. Ia tahu bahwa pertempuran langsung sebenarnya tidak diperlukan. Namun, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, dan bagi Abel, pertempuran ini adalah salah satunya. Dalam benaknya, ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah bagian dari perannya, meski ada sesuatu di dalam dirinya yang tampak menikmati tekanan dari pertarungan sejati. Gerak pedang keduanya berpadu dalam ritme serangan dan pertahanan yang cepat. Namun, Abel mulai merasakan keanehan ketika Kaisar Api tiba-tiba mengubah pola serangan menjadi tusukan beruntun. Teknik itu belum pernah digunakan sebelumnya. Tusukan 2 tangan yang dilakukan dengan pedang besar memiliki keterbatasan, sebab gerakan setelah tusukan biasanya hanya bisa berupa tarikan kembali. Untuk melakukannya berulang kali dengan kecepatan tinggi, membutuhkan kendali dan kekuatan yang luar biasa. Abel menyadari bahwa lawannya telah berkembang. Flamme yang dulu sudah menyeramkan, kini menjadi lebih tangguh, lebih disiplin, dan jauh lebih cepat. Ia mengakui dalam hati bahwa tusukan beruntun itu adalah hasil latihan yang melampaui batas manusia. Namun, Kaisar Api juga menyadari perubahan yang sama. Di balik ketenangannya, ia memahami bahwa Abel telah melampaui dirinya yang dulu. Hanya mereka yang pernah menghadapi batas kematian atau melihat kekuatan yang tak terjangkau dapat berkembang secepat itu. Ia mengingat kembali pengalaman pribadinya, momen ketika pemahamannya tentang pedang hancur karena menyaksikan kekuatan yang tak masuk akal,
lalu bangkit kembali dengan tekad baru. Ia menebak bahwa Abel pun telah melalui hal serupa. Keduanya kini berhadapan bukan lagi sebagai manusia yang bertempur demi tujuan tertentu, melainkan sebagai pedang yang menuntut pembuktian. Abel telah melupakan misi aslinya, yang tersisa hanyalah hasrat untuk melampaui batas bersama lawan yang setara. Sementara itu, Rio tiba di halaman depan barak tepat saat pertempuran dua pendekar itu berlangsung. Ia baru saja keluar dari gedung ketika beberapa prajurit dari pasukan independen menyadari kehadirannya. Mereka langsung menilai bahwa pria berpakaian asing tanpa tanda pasukan adalah musuh. Serangan sihir angin diluncurkan tanpa ragu. Rio merespons dengan sihir es yang menghancurkan pusaran udara di depan wajahnya. Tubuhnya dikelilingi aura dingin yang menekan suhu sekitarnya, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak es di tanah. Para penyihir terkejut. Mereka mengenali pola sihir itu dan mulai berbisik di antara rasa takut dan keraguan, menyadari bahwa sosok di depan mereka mungkin bukan manusia biasa. Beberapa petarung mencoba menyerang dari jarak dekat dengan pedang dan tombak, namun dinding es yang berlapis-lapis muncul seketika, memantulkan setiap tebasan dan menusuk balik dengan lapisan beku yang membuat dua orang tergelincir tak berdaya di atas lantai es. 4 penyihir di belakang segera menyiapkan sihir tingkat lanjut secara bersamaan. Api, angin, tanah, dan gelombang sonik yang bergulung menghantam udara. Namun, Rio tetap berdiri di pusat serangan, dikelilingi pusaran es yang semakin tebal. Suara benturan antara unsur sihir bergema keras di udara, menghasilkan semburan uap putih yang menutupi pandangan. Ketika kabut itu perlahan menghilang, hanya sosok Rio yang tersisa, dingin, tenang, dan tak tersentuh. Seolah seluruh ledakan sihir barusan hanyalah badai kecil di hadapannya.